Entah kenapa ya, belakangan ini rame berseliweran konten live TikTok yang isinya joget-joget dan mengharapkan saweran dari para penontonnya. Bahkan nih, ada satu kampung yang rata-rata isinya live sambil joget-joget kayak gitu semua. Kali ini kita bakal coba bahas masalah itu, khususnya dalam perspektif benar dan salahnya tindakan tersebut. Karena entah kenapa ya, fenomena kayak gitu seolah bakal selalu ngelahirin pro dan kontra. Dan yang mungkin masih jarang diketahui orang, sebenarnya fenomena kayak gitu adalah problem zaman, yang artinya fenomena itu udah ada dan bakal selalu ada di setiap masanya. Kalau kalian ingat, mungkin sebelum fenomena joget kayak gini viral atau rame dibicarain orang, kita pernah dihadapin sama fenomena yang nggak jauh beda, yakni konten-konten mandi lumpur yang beberapa tahun lalu sempat rame di sosial media. Sebenarnya ya, kalau kita mau tarik lagi lebih jauh, esensi atau makna dari fenomena hiburan kayak gitu, itu udah ada sejak ratusan, bahkan ribuan tahun yang lalu, yakni dalam bentuk badut-badut kerajaan yang dibayar untuk memberi gelak tawa pada raja dan tamu-tamunya. Terus, kalau kita mau maju sedikit ke abad pertengahan, kita bisa lihat pada masa itu, ada sebuah karavan atau iring-iringan sekelompok orang yang memang mempertontonkan beragam jenis hiburan untuk masyarakat. Dan cara mereka dapetin pemasukan juga sebenarnya nggak jauh beda sama orang-orang zaman sekarang, yakni dengan meminta sumbangan atau donasi dari masyarakat. Kemudian, kalau kita mau tarik lagi ke era yang mungkin lebih modern, kita bisa lihat fenomena kayak gitu dalam sebuah arena sirkus, di mana mereka nggak cuma mencoba untuk menghibur orang-orang ya, melainkan mereka juga mempertaruhkan nyawanya lewat atraksi-atraksi yang bisa dibilang sangat berbahaya demi sebuah saweran atau demi uang yang bisa mereka dapatkan. Ingat ya, konteks utamanya di sini adalah esensi dari fenomena itu sendiri, di mana seseorang berusaha menghibur orang-orang, entah dengan cara apapun yang mereka bisa lakuin. Jadi jangan fokus ke aktivitasnya gitu, melainkan fokus ke makna di dalamnya. Mungkin dari situ kita bisa ngambil sudut pandang yang terbaik yang bisa kita gunain buat ngasih penilaian sama fenomena yang kita hadapin sekarang ini gitu. Pertama, kita bahas dulu perspektif yang kontra terhadap fenomena kayak gitu. Khususnya orang-orang yang sering nyebut mereka dengan sebutan SDM rendah atau contoh buruk dalam masyarakat. Pada sebuah sudut pandang, fenomena kayak gitu, pada faktanya memang sangat amat mudah untuk dinilai salah. Khususnya saat kita mengaitkan dengan moralitas yang mengharuskan seseorang untuk mempunyai fungsi dalam kehidupan masyarakat. Nah, bagi orang-orang yang kontra sama fenomena kayak gitu, mereka menilai konten tersebut sebagai sebuah coreng hitam bagi kehidupan sosial yang seharusnya bisa hidup dengan cara yang lebih pantas dan terhormat. Mereka yang kontra juga bakal beranggapan kalau orang-orang yang berada dalam fenomena kayak gitu adalah orang-orang yang nggak berfungsi dalam kehidupan masyarakat dan nggak berguna untuk membangun jenis kehidupan sosial yang bisa kita idealismekan. Mereka yang kontra juga bakal beranggapan kalau orang-orang yang ada di dalam fenomena kayak gitu gagal untuk mencontohkan hal-hal yang benar pada generasi muda saat ini hingga menjadi teladan yang buruk bagi anak-anak mereka atau generasi penerusnya. Well, sekilas pandangan yang menentang fenomena tersebut memang kelihatan tepat, tapi apakah asumsi tersebut bisa dikatakan sepenuhnya benar? Balik lagi ke awal tadi ya, di sini gue nggak coba buat ngasih sebuah penilaian tentang mana yang salah dan mana yang benar. Gue cuma pengen ngasih dua pandangan yang berbeda, hingga nantinya kalian sendiri yang bisa nentuin mau gunain sudut pandang yang mana. Sekarang, kita bakal bahas sudut pandang yang pro terhadap tindakan tersebut, atau paling tidak, kita bakal bahas perspektif yang nggak memandang fenomena tersebut sebagai sebuah fenomena yang negatif. Entah kenapa ya, di dunia modern sekarang ini, kita seolah gagal untuk paham sama nilai-nilai moral, khususnya tentang kebenaran dan kesalahan, yang sepatutnya bisa konsisten kita sepakati, atau cara pandang terhadap kehidupan yang konsisten lah, katakanlah kayak gitu. Karena kalau kita lihat di zaman sekarang ini, pelacuran atau hal-hal manggar moral lain, itu udah dianggap sebagai hal wajar. Tapi giliran kita nemu sesuatu yang bagi diri kita itu nggak pantas atau nggak nyaman bagi perasaan kita, maka kita bakal ngata-ngatain mereka sesuka hati kita. Contohnya ya kayak konten joget-joget tadi. Hanya karena kita ngerasa kalau mereka itu melakukan sebuah kesalahan atau ngelakuin sesuatu yang nggak pantas, terus kita ngasih penilaian buat keseluruhan hidup mereka tanpa kita coba nyari tahu makna dari fenomena kayak gitu sebenarnya apa dan gimana gitu. Jadi, bisa dibilang, masyarakat sekarang cenderung hipokrit dan munafik buat ngasih penilaian moral tentang mana yang benar dan mana yang salah. Karena antara satu pandangan sama pandangan yang lain itu bisa dibilang nggak sinkron. Hingga seolah apa yang cocok bagi diri mereka ya mereka dukung gitu. Dan apa yang bagi mereka nggak cocok ya bakal mereka tentang mati-matian. Jadi, kita hidup dalam sebuah masyarakat yang terombang-ambing dalam ketidakjelasan. Nggak jelas arah tujuannya kemana,
nggak jelas pedoman hidupnya itu kayak apa. Jadi asal tabrak sana, asal tabrak sini, sesuka hati kita aja. Sampai akhirnya lahirlah realitas atau kenyataan nggak jelas kayak gini. Yang mungkin kita sendiri ya, kadang capek buat ngadepin kenyataan yang kita bentuk sendiri ini. Well, kalau kita kembali ke topik utama pembahasan kita, maka kita bakal lihat kalau inti utama dari konten joget-joget nggak jelas itu terlahir bukan tanpa sebuah alasan. Artinya, mungkin kita bisa sepakat di sini, kalau misalnya mereka yang bikin konten kayak gitu, pasti nyari sesuatu, khususnya uang. Dari kenyataan itu, kita bisa sedikit tarik sebuah kesimpulan. Kalau mereka yang melakukan aktivitas itu sedang memperjuangkan sesuatu, terlepas uang itu untuk apa, dan terlepas mereka harus melempar jauh-jauh rasa malu mereka. Sekarang pertanyaannya, siapa yang berani jamin kehidupan mereka? Saat mereka harus bertahan hidup, saat mereka harus ngasih makan keluarga mereka mungkin, saat mereka harus bayar kebutuhan yang mereka punya, dan kenyataan harus memaksa mereka untuk menjatuhkan harga dirinya kayak gitu. Terus, kalau ada yang bilang, tapi bang, kan bisa kerja yang lain gitu, nggak harus lakuin hal-hal nggak jelas kayak gitu. Well, pertama, siapa yang bisa jamin bahwa mereka bakal selamanya kayak gitu? Apa kalian pikir mereka sendiri mau buat selamanya ada di posisi itu? Joget-joget dengan penghasilan yang bisa dibilang nggak pasti dan nggak jelas, atau lakuin sesuatu yang hati kecilnya sebenarnya malu ketika ngelakuin itu gitu. Belum lagi, semakin hari semakin susah buat nyari lapangan kerja di negara kita tercinta ini. Jadi, apa salah jika seseorang hanya berusaha mempertahankan kehidupan mereka dengan cara mereka sendiri? Terus, kita dengan mudahnya bilang mereka sebagai SDM rendah yang nggak berguna untuk bangsa dan negara. Padahal, kita sendiri nggak tahu keseharian orang itu di balik kontennya kayak gimana. Dan orang yang ngomong kayak gitu juga bisa jadi belum melakukan hal besar atau belum melakukan apapun malah untuk bangsa dan negaranya. Jadi, dalam lingkup empati dan kemanusiaan, orang-orang yang joget-joget demi saweran itu nggak bisa disalahkan. Terlebih saat kita sendiri sebagai masyarakat gagal buat bentuk batasan moral yang baik itu kayak gimana. Kalau memang mau perbaikin semuanya, atau kalau memang pengen masyarakat kita berhenti bikin konten kayak gitu, ya masyarakat itu sendiri harus bisa berbenah diri masing-masing. Mulai dengan nggak ngasih panggung ke orang-orang kayak gitu, karena demi kebaikan mereka sendiri untuk harga dirinya dan lain-lain. Dan yang juga seharusnya dikritik, ya orang-orang yang ngasih mereka saweran itu. Karena mereka sama aja memperbesar kemungkinan menjamurnya fenomena kayak gitu, dengan memberi gift atau hadiah ke orang-orang yang joget. Jadi, jangan cuma orang miskin yang terus disalahin. Mereka yang kaya dan banyak duitnya juga punya andil serta tanggung jawab buat menjaga tatanan kehidupan sosial kita supaya lebih baik. Begitu pula dengan pemerintah yang sepatutnya mampu mensejahterakan masyarakat, baik dengan membuka lapangan pekerjaan atau memberi edukasi yang cukup perihal identitas atau moralitas masyarakat dalam naungan sebuah bangsa. Artinya, pemerintah juga harus paham jati diri bangsa itu apa gitu. Dan sudahkah hal tersebut ada di dalam tubuh masyarakatnya? Atau justru pemerintah nggak peduli sama semua itu, selama masyarakatnya membayar pajak buat dikorupsi. Intinya, terlepas pro dan kontra dari fenomena konten joget-joget kayak gitu, yang perlu digarisbawahi adalah kenyataan bahwa kita sebagai masyarakat harus lebih mampu berkomunikasi dengan cara yang lebih baik dalam kehidupan kita, khususnya dalam menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Bukan justru seenaknya mempermainkan semuanya sesuai dengan isi kepala kita atau sesuai dengan perasaan yang kita punya saat dihadapkan dengan sebuah fenomena. Sekian Konsultas yang Ning, sampai jumpa.